ekstrak terpurifikasi daun cengkeh. Pada penjelasan saya ini, saya berdasarkan dari jurnal Borobudur Farmasi Review, dan setelah saya cek di Sinta Kemendikbud, jurnal ini termasuk ke Sinta 1. Pada suatu ekstrak yang akan diuji itu terdapat kandungan atau senyawa kotor atau juga zat pengotor yang tidak dibutuhkan oleh ekstrak. Contohnya itu ada kandungan klorofil, resin, lilin, dan juga lemak. Nah, sehingga nanti pada saat penelitian atau pengujian akibat kandungan yang tidak dibutuhkan ini menyebabkan hasil yang didapat itu menjadi tidak stabil, sehingga di sini kita harus mengurangi atau bahkan menghilangi kandungan yang tidak dibutuhkan oleh ekstrak ini agar kita memperoleh hasil yang lebih stabil dan didapatkan senyawa murni dari suatu ekstrak. Hal inilah yang kita sebut dengan proses terpurifikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekstrak terpurifikasi ini merupakan senyawa yang telah murni, yang telah melalui proses pengurangan atau bahkan proses penghilangan dari kandungan yang tidak dibutuhkan oleh suatu ekstrak. Pada jurnal ini itu pengujian aktivitas antibakteri dari ekstrak terpurifikasi daun cengkeh terhadap bakteri Escherichia coli dan juga Staphylococcus aureus. Nah, pada penelitian ini itu digunakan pelarut enheksan untuk proses terpurifikasi dan juga agar mendapatkan senyawa yang murni. Nah, tujuannya digunakan pelarut enheksan ini sendiri adalah di mana pelarut enheksan ini merupakan salah satu pelarut yang memiliki sifatnya itu nonpolar, sehingga akan membuat atau akan menyebabkan zat-zat pengotor tadi itu akan ikut terlarut dengan enheksan tersebut. Nah, untuk pembuatan dari ekstrak terpurifikasi ini, yang pertama kita itu harus menyiapkan ekstrak yang kental untuk dilarutkan dengan etanol 96%. Kemudian setelah dilarutkan, kita masukkan ke dalam corong pisah dan jangan lupa kita tambahkan pelarut enheksan agar kandungan yang tidak dibutuhkan oleh ekstrak itu ikut terlarut dengan pelarut enheksan ini. Nah, kemudian setelah itu kita gojok corong pisah itu selama 5 menit. Setelah itu kita diamkan sampai mendapat 2 lapisan yang terpisah. Dari 2 lapisan yang telah diperoleh, di mana itu lapisan atas merupakan lapisan enheksan dan yang bagian bawah itu merupakan lapisan ekstrak etanol. Nah, setelah kita dapat 2 lapisan ini, kita lakukan kembali proses penggojokan yang dilakukan hingga beberapa kali sehingga diperolehlah hasil dari larutan enheksan yang berwarna jernih. Di mana warna jernih di sini itu menandakan bahwa sudah tidak ada lagi senyawa nonpolar dari ekstrak etanol yang ikut tertarik ke dalam fase enheksan. Setelah didapatkan larutan yang jernih, kemudian dilakukan lagi penguapan terhadap ekstrak etanol daun cengkeh ini dengan menggunakan waterbath. Tujuannya itu untuk mendapatkan kembali ekstrak yang kental, dan ekstrak yang kental inilah yang akan kita gunakan untuk pengujian aktivitas antibakteri. Nah, di sini itu dilakukan pemurnian ekstrak daun cengkeh dengan pelarut yang tidak tercampur dengan zat aktif yang hendak diangkat dari daun cengkeh ini sendiri. Nah, sebelum dilakukan pemurnian pada ekstrak kasar dari daun cengkeh ini, di dalam ekstrak kasar ini masih terdapat banyak zat atau senyawa yang tidak dibutuhkan oleh ekstrak. Nah, dicontohkan jika pada suatu ekstrak kasar itu hanya memiliki zat aktif sekitar 20%, namun setelah dilakukan proses purifikasi atau dimurnikan, zat aktif yang terdapat pada ekstrak itu bisa meningkat, sehingga aktivitas dari zat aktif yang telah dipurifikasi itu menjadi lebih baik terhadap aktivitas antibakteri di sini. Nah, pemurnian di sini itu dilakukan
dengan pelarut nonpolar yang berupa N-heksan, sehingga senyawa nonpolar yang terdapat pada ekstrak kasar ini itu akan menjadi ikut terbawa oleh pelarut nonpolar ini, sehingga yang terdapat pada ekstrak terpurifikasi ini itu hanya tertinggal senyawa polarnya saja.